Halo, salam sehat, salam sejahtera buat seluruh penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan mengajak kita untuk mengkritisi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian atau aparat negara di tanah Papua terhadap anak-anak kecil. Nah, ini sebenarnya ini kan kejahatan rasisme, tapi juga ini kan kejahatan terhadap kekerasan, kejahatan terhadap anak-anak, tapi ini juga kejahatan hak asasi manusia yang sangat serius. Dan karenanya mari kita desak dan kritisi bagian ini. Teman-teman jangan lupa bagikan video ini supaya kita sama-sama kritisi. Nah, mari kita masuk saja. Teman-teman, sebelum kita dalami soal ini, mari teman-teman semua ikuti video ini, video kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara Republik Indonesia di salah satu kabupaten di tanah Papua. Mari kita ikuti sama-sama. Anak kecil saya bodoh. Gimana nih tolong? Mata. Dia terminal. Kalau terbang di sana. Nah, teman-teman, dari video tadi itu kita bisa melihat bahwa ada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh militer Indonesia itu terhadap anak-anak di bawah umur. Ini yang melakukan aksi ini kan anak-anak SD, SMP, SMA. Mereka menolak program makanan bergizi karena di mana-mana itu program makanan bergizi itu harus bersifat terukur. Nah, anak-anak ini karena mereka ini adalah korban, tapi mereka juga adalah anak-anak dari korban, sehingga ketika kita bicara tentang program makanan bergizi, ini mestinya ini kan harus bisa memastikan rasa nyaman dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak ini mereka menolak karena mereka misalnya khawatir dan takut jangan sampai makanan itu beracun dan akan mematikan intelektualitas mereka, akan mematikan perkembangan otak mereka misalnya, atau yang juga bisa berdampak kepada hal-hal lain. Sehingga terhadap program ini, mestinya itu kalau di sebuah daerah yang dibikin menjadi daerah itu menjadi masalah atau didesain oleh negara sebagai daerah yang konflik berkepanjangan karena operasi militer berulang-ulang, yang melahirkan banyak orang Papua menjadi korban, mestinya itu pendekatannya itu harus sangat hati-hati dan sangat terukur. Apalagi misalnya aktor-aktor dalam tindakan kejahatan kemanusiaan itu selalu itu adalah tentara atau polisi atau pokoknya aktor negara. Nah, mestinya itu di dalam keterlibatan program makanan bergizi itu tidak harus ada aparat atau apa, harus mestinya itu lembaga-lembaga yang dipercaya oleh korban, sehingga keselamatan mereka, kekhawatiran mereka itu kemudian bisa terlindungi. Dan anak-anak ini kan mereka sangat kritis dan mereka hati-hati di bagian ini. Kemudian yang berikut itu, karena mereka kritis ini dan hati-hati, kan mereka hanya mendesak supaya ada pendidikan gratis. Mestinya aspirasi ini harus didengar, bukan anak-anak ini kemudian ditembak
dengan senjata. Tindakan tembak dengan senjata ini kan satu, ini kan mematikan mental anak-anak. Ini sama dengan teror mental. Jadi aparat keamanan Indonesia ini melakukan tindakan terorisasi. Yang kedua ini kan bagian dari kejahatan terhadap anak-anak. Yang ketiga ini bagian dari kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tapi yang berikut ini sebenarnya ini kan kejahatan terhadap konstitusi, karena setiap warga negara itu wajib dilindungi, apalagi anak-anak. Nah, ini terbukti bahwa aparat sudah melakukan kejahatan yang sangat fatal, yang mestinya itu Kapolres di beberapa daerah yang berusaha melakukan pendekatan kekerasan, terorisme, dan segala macam terhadap anak-anak ini harus didesak supaya mereka ini harus diadili. Kapolres maupun semua yang terlibat atau mungkin di atas mereka kalau ada perintah, ini juga harus diseret ke pengadilan karena ini bagian dari kejahatan. Jadi mereka semuanya harus dicopot dari kesatuan, tapi mereka juga harus diseret ke pengadilan. Oleh karenanya misalnya kami juga harus desak kepada Menteri Hak Asasi Manusia untuk meminta kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada Kapolri itu untuk harus mendorong pemecatan kepada Kapolres dan semua bawahan yang terlibat, begitu juga kepada Pangdam. Dan kami juga meminta kepada misalnya Kementerian HAM ini juga harus desak kepada Prabowo supaya apapun yang menjadi tuntutan anak-anak ini harus dipertimbangkan dan dipikirkan untuk bagaimana direalisasikan. Kemudian yang berikut itu kami juga meminta kepada Komnas HAM itu harus menetapkan bahwa ini bagian dari kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kami juga semua ini harus mengkritisi, bukan mengkritisi tapi mendesak kepada Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan itu untuk harus juga kemudian mendalami atau mendorong kekerasan terhadap anak ini supaya para pelaku ini harus diseret, harus dipecat dan kemudian diseret. Mari semua orang, teman-teman semua, mari kita desak supaya para kapolres atau atasan mereka kalau ada yang perintah, ataupun semua yang terlibat dalam tindakan teror terhadap anak-anak, tindakan kejahatan terhadap anak-anak, tindakan pelanggaran, tindakan kejahatan konstitusi ini, supaya itu harus dicopot dari posisi mereka masing-masing dan harus diadili. Mari terus bersuara, salam sehat, Tuhan memberkati.